supaya kita selalu berjumpa dengan keadaan yang berbahagia ini ya, seperti hari ini. Nah, cerah juga ya, seperti masa depan kalian yang cerah. Amin. Oke, nah kita nanti akan buat pojok baca ya. Kita akan buat konsentrasi. Selain itu juga kalian akan buat review atau ulasan. Nah, apa yang diulas, apa yang direview berupa buku ya. Bukunya bisa fiksi maupun non fiksi ya. Nah, kalian tadi sudah pilih kan, sudah ambil di perpustakaan. Itu kalian bukunya buku fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ada yang non fiksi? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa ya. Kalau kalian baca fiksi semua juga tidak apa-apa. Kalau ada yang non fiksi juga tidak apa-apa ya. Karena bacaan itu tidak terbatas gitu ya. Apapun boleh. Nah, untuk dapat mengulas review buku, tentunya syarat utama yang harus kalian penuhi itu kalian harus baca secara keseluruhan dulu nih bukunya, ya enggak? Bagaimana kalian bisa tahu isi bukunya ketika kalian aja belum baca, belum selesai bacanya, ya kan? Nah, kalian akan bisa menilai suatu buku ketika kalian sudah selesai ya, sudah selesai membaca keseluruhan isi bukunya. Oke? Nah, kemudian seperti dalam bentuk saku, kalian masih ingat di situ ada gambarnya, ada bagan. Itu bisa menggunakan teknik bagan udang. Kemudian ada perahu juga. Ingat tidak? Ya. Nah, kan dari awal sudah diberitahu ya. Nah, itu yang udang biasanya berisi tentang 5W 1 atau dalam bahasa Indonesianya adik Simba. Good. Ya, benar. Adik Simba. A apa? Di mana? Kapan? Siapa? M mengapa? Bagaimana? Good. Nah, yang di review itu bisa lewat adik Simba ya, nanti yang berupa bagan udang itu kalian bisa buat reviewnya berupa gambar udang atau bisa juga itu bisa perahu ya. Nah, kalau perahu isinya tentang ai. Apa itu ai? Alasan. Isi. Hikmah. Good. Nah, itu ya. Jadi yang diulas bisa 5W1H atau adik Simba, bisa juga menggunakan ai ya. Begitu. Yang angka itu. Tapi Bu, pertanyaannya apakah gambarnya harus udang atau perahu? Nah, tidak juga ya. Bebas kalian mau buat bintang atau mau buat apa gitu ya. Itu hanya menjadi contoh begitu. Yang namanya kreativitas tidak terbatas ya. Jadi bebas apapun, yang terpenting isinya tentang apa yang namanya mengulas. Yang utama identitas ya. Jangan lupa identitas itu paling utama. Judul bukunya ya, lalu pengarang, penerbit, jumlah halaman begitu ya. Nah, ISBN dan sebagainya. Itu ya, terbitan catatan keberapa gitu ya. Nah, selain itu ada isi atau sinopsis. Isi berupa sinopsis juga boleh. Ya, isi dari ceritanya tentang apa secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Tapi intinya saja, masa dicetakkan full dari awal sampai akhir semua gitu ya. Kan tidak mungkin juga ya. Jadi dipersingkat, diperjelas intinya gitu ya. Nah, dikenalkan lalu konfliknya atau masalahnya di mana, lalu penyelesaiannya seperti apa gitu. Begitu ya. Itu aja sinopsisnya. Lalu setelah sinopsis ada penilaian dari kalian, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihan dari buku, kemudian kekurangan dari buku. Itu bisa dilihat dari segala sektor ya, maksudnya dari desain grafis itu juga bisa dinilai apakah itu menarik atau tidak gitu ya, warnanya menarik atau tidak, kemudian gaya bahasanya mudah dipahami atau tidak, itu juga kan bisa menjadi kelebihan dan kekurangannya. Nah, misal kelebihan itu berarti seperti apa? Contohnya, kalau dari gaya bahasanya mudah dipahami gitu ya. Nah, sangat cocok untuk kami para remaja gitu kan. Nah, seperti ya. Nah, kekurangannya mungkin gaya bahasanya yang monoton, terlalu berat atau beribet begitu ya, pemilihan kosakatanya kurang tepat begitu. Itu kan berarti terus kekurangannya. Karena yang namanya buku kan tergantung kita menilainya. Maksudnya tidak semuanya bagus dulu. Kita inginnya bagus semua ya. Tapi kadang kita merasa kurang ini nih, kurang ini sayang banget gitu ya. Atau ukuran hurufnya terlalu kecil sehingga menyulitkan kita nih matanya. Aduh, susah banget bacanya begitu ya. Nah, karena kan kalau
nah itu kan repot, juga bisa dijadikan penilaian ya. Selain kelebihan dan kekurangan ada hikmah. Nah hikmah apa? Pesan moral, good. Begitu ya, jadi ada pesan moral, hikmah itu akan lebih dalamnya. Pesannya apa yang ingin disampaikan kepada pembaca? Itu ya, nanti kalian cari tahu juga hikmah dan pesannya apa, pesan moral dalam buku yang kalian baca ini. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Siap, bisa. Ada yang ditanyakan? Siap. Mudah? Siap. Insya Allah mudah ya. Nah ibu percaya kalian juga rajin membacanya di rumah juga, betul? Tidak hanya di sekolah ya, tapi di rumah juga mengisi waktu luang gitu. Lebih baik. Oke, kita bisa mulai sekarang membacanya. Yuk kita mulai dari sekarang membacanya ya. Gunakan gawai atau HP tuh ya. Nah kalian bisa gunakan aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Tahu. Pasti tidak asing ya. Kalian kan pasti lebih melek digital nih. Nah kalian bisa menggunakan Canva di situ, bisa dimodifikasi gambarnya dan sebagainya begitu ya. Nah tapi yang ingat yang jelas itu harus ada identitas ya. Lalu isi bukunya, lalu kelebihan kekurangan nilai kalian, lalu ada hikmahnya, pesan moral yang akan digalakkan ya, gitu ya. Selain lewat Canva, kalau kalian tidak bawa gawainya, boleh kalian gunakan di buku saja atau di kertas lembar atau di buku gambar, gitu ya. Kertas surat ataupun bebas deh, ya. Tidak membatasi kreativitas, ya. Bisa dimulai? Bisa? Oke. Letak aplikasi Canva. Silahkan kita berdiri dan bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ganasti dari kelas 8A. Saya ingin mereview buku yang berjudul Galau Pasti Berlalu. Identitas buku: pengarang Nadia Lau, penerbit Gagas Media. Halaman bukunya 163 halaman. Alasan saya membaca buku ini karena banyak cerita yang menghibur dan juga menjadi pelajaran bagi yang sedang berat. Sinopsis buku tentang kegalauan yang dihadapi oleh seorang mahasiswa perempuan. Ia sedang terpikat dengan sosok laki-laki yang mencintainya. Quotes buku: kalau kita sedang terlibat dalam dunia cinta, maka pilihlah yang kedua. Karena kalau kita memilih yang pertama, tidak akan pernah ada yang berubah. Kelebihan buku: bahasa yang ringan dan mudah dipahami dan menjadi sumber referensi yang akurat. Kekurangan buku: sulit dipahami oleh sebagian orang dan menggunakan kata-kata selain bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Ya baik, tepuk tangan untuk kita. Nah kita ini menggunakan Canva ya. Nah ini hasilnya, reviewnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Hasil ulasan yang menggunakan aplikasi Canva ya dari Tika Ganasti dari 8A. Oke, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahim Novel, kelas 8A SMP Negeri 2020. Saya ingin mempresentasikan buku yang berjudul Asal Mula Negeri Lumpur, pengarang Yustitia Angelia. Alasan saya membaca buku ini karena warna bukunya sangat menarik, memiliki bermacam-macam warna.
Kelebihan buku ini mudah dipahami oleh banyak orang. Kurang buku ini tulisannya ada yang tidak jelas atau kurang. Pesan moral dari buku ini, sehebat apapun kita harus menghormati orang tua. Oke, tepuk tangan sudah. Untuk kalian semua, tuh saya apapun kita harus tetap menghormati orang tua ya. Nah, itu luar biasa pesan moralnya. Jadi kalian bisa mengambil pesan yang baik dari buku yang kalian baca. Oke, setelah ini kalian tempel hasil ulasan kalian, review kalian ya di pojok baca di kelas kita. Oke, bisa ya? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, nanti kita bersama-sama mendekorasi ya atau menghias kelas kita, ditempel juga di pojok baca ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bahagia selalu. Alhamdulillah bahagia belajar bahasa Indonesia. Literasi ya, membaca bahagia. Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Daripada mikirin dia yang hanya penasaran, ngomongnya sayang tapi nyatanya meninggalkan, lebih baik memperhatikan buku yang saya review. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Indah Aryani, biasa dipanggil Indah. Saya perwakilan dari kelas 8H. Saya akan mereview novel yang berjudul Mecca I'm Coming. Ini contoh bukunya. Buku ini ditulis oleh Salamun Ali Mahfaz dan diterbitkan oleh Republika. Buku ini terdiri atas 199 halaman. Alasan saya membaca buku ini karena covernya begitu menarik sehingga saya penasaran isi yang ada di buku ini. Buku ini bercerita tentang Haji Soleh sangat condong pada Biotoyo, yaitu seorang anak muda yang kaya raya, punya rumah besar dan beberapa mobil juga adalah calon haji.